Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dari Sumatera ke Kalimantan, bukan pantun, ini perjalanan saya ini. Dari Pekanbaru saya berangkat, habis sholat subuh ke Jakarta 1,5 jam, transit nunggu pesawat 2 jam, berangkat lagi ke Balikpapan 2 jam, setelah itu berangkat lagi ke Melak 40 menit, habis itu barulah sampai ke pesantren As-Salam Arya Kemuning. Begitulah jauhnya. Kalau ada orang bangun pesantren di kota, biasa. Kalau ada orang bangun pesantren di kawasan muslim semua, biasa. Tapi bisa membangun pesantren, menebar kedamaian di tempat saudara-saudara kita yang jauh dari kota besar, ibu kota provinsi. Dan ini tempatnya nikmat besar. 34 tahun sudah kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah membalas kebaikan Romo Kiai Haji Arif beserta Ibu Nyai beserta keluarga besar, para wali santri, para santri-santriwati, dan tentu saja masyarakat sekitar yang tetap hidup rukun damai. Mudah-mudahan negeri ini, Kutai Barat, Kalimantan Timur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kutai Barat yang sekarang sedang menyambut Bapak Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar. Hadir bersama kita Bapak Wakil Bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah, kepala kantor, kepala badan, kepala dinas, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang ikut nikah masal maupun sunat. Semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan ucapan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan apa yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah diadakan 2 kegiatan amal sosial. Yang pertama khitan masal. Jadi yang kemarin khitannya itu merasa kurang nyaman, bisa diulang lagi. Tapi nikah masal ini hanya bagi yang belum nikah saja. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera ketemu jodoh. Berarti masih banyak yang belum daftar. Itu dari bunyi aminnya. Bagi yang sudah, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Hadir bersama kita tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Timur yang sengaja datang khusus menginap dari kota Balikpapan. Hadir tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama lintas multi etnis. Mudah-mudahan hari ulang tahun pesantren As-Salam Arya Kemuning ini membawa keberkahan, insya Allah. Enggak mudah menyatukan, luar biasa. Kata orang, mengumpulkan buaya itu susah, tapi yang lebih susah lagi mengumpulkan pawang buaya. Kalau sudah pawang-pawangnya ngumpul, maka insya Allah semua yang hadir, Bapak Ibu semua ikut turut bahagia dengan kebahagiaan pondok pesantren ini. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama meninggal sudah lama, tapi pesantren Tebu Ireng masih tetap tegak berdiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah meninggal sudah lama, tapi pondok-pondok pesantren Muhammadiyah masih tetap tegak berdiri. Saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan penghafal Quran. Bagaimana caranya supaya kami tetap dapat amal jariah, Pak Ustadz? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Itu kalau masuk TV ada iklannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bukan kiai, kita bukan ulama, maka tadi bapak-bapak tokoh kita, ternyata mereka ini sudah berteman, bersahabat lama dengan Romo Kiai. Kita sudah berapa lama berteman Kiai? 34 tahun yang lalu. Ketika mereka dulu masih menjabat wakil bupati, menjabat wali kota Balikpapan, mereka datang kemari ketika atapnya masih daun, ketika tanahnya masih becek. Tapi hari ini kita lihat seperti lapangan golf, hijau, rumputnya rapi. Dan tidak hanya hijau rumputnya, sampai dindingnya pun hijau. Apa warna kubah kubur makam Nabi? Hijau. Apa warna karpet taman Raudhah? Hijau. Apa warna pakaian penghuni surga? Hijau. Kalau mau mata awet terjaga, banyak-banyak ngelihat warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai warna hijau. Hijau 20.000. Bangun pesantren itu nggak mudah. Membebaskan tanahnya, tanah yang paling susah, paling payah. Ustadz kok tahu? Saya baru membangun pesantren, dapat tanah, dibukakan peta. Ustadz Abdul Somad, ini tanah 200 hektar, silakan pilih Ustadz mau yang mana. Saya pilih, boleh 3 hektar, 5 pun boleh. Yang tepi jalan strategis silakan, saya ambil. Besoknya saya pergi ngelihat tanah tersebut. Saya lihat sudah rame TNI, Polri dan Satpol PP beserta pemuda Pancasila. Saya sangka nyambut saya, rupanya tanah sengketa. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, batal. Yang satu lagi sampai akad, saya serahkan tanah ini untuk Ustadz Abdul Somad beserta yayasan tunai. Kami pun menangis haru. Besoknya telepon BPN, Badan Pertanahan Nasional, Pak tolong cek titik koordinat. Dicek, mohon maaf Ustadz Somad, ini tanah tumpang tindih, pemiliknya 5 orang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ternyata tanahnya bermasalah Pak Haji. Iya, karena bermasalah maka saya wakafkan. Makanya mendapatkan tanah ini luar biasa. Mudah-mudahan yang mewakafkan tanah ini kalau masih hidup, usianya berkah, rezekinya berkah, keluarganya sakinah. Kalau sudah meninggal dunia, mengalir amal jariah 34 tahun, pagi, petang, siang dan malam. Anak santri baca Quran, baca kitab kuning, menghafal, belajar dari mulai bangun malam sampai tidur malam, mengalir pahalanya. Mau dapat aliran pahala? Serahkan tanah. Saya nggak mau hanya tablik akbar, tablik akbar, tablik akbar. Saya mau selesai tablik akbar ini, saudara-saudara saya datang ke Romo Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya bukan ulama, saya ingin dapat amal jariah. Sesuai dengan ceramah Ustadz Somad, ini ada tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Nggak tahu. Gimana mau mewakafkan tanah orang? Tanah kita wakafkan. Tanah yang sudah diwakafkan la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Sudah diambil fotonya. Jangan khawatir, karena Romo Kiai bersama Kepala Kantor Kementerian Agama membuat akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini untuk Pondok Pesantren As-Salam Arya Kemuning, Kalimantan Timur, Kutai Barat, lillahi ta'ala. Mengalirlah pahalanya. TK, ada TK, SD ada, SMP ada, Sanawiyah ada, Aliyah ada, dan akan berdiri tahun depan Sekolah Tinggi Agama Islam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting di pesantren itu adalah masjid. Masjid tempat sholat, masjid tempat mendidik santri, masjid tempat baca kitab. Masjidnya sudah cantik, mantap. Terus apalagi yang belum Pak Ustadz? Renovasi kelas MTS dan mohon maaf Pak, minggir dikit, enggak baca. Mohon maaf ya Pak. Subulus Salam, Pondok Pesantren As-Salam Arya Kemuning, yang nanti Bapak Menteri Agama akan datang langsung meletakkan batu pertamanya. Kalau kita bukan kiai, bukan ustadz, bukan penghafal Quran, bukan ulama, tapi ingin dapat amal jariah, maka inilah masanya. Saya biasanya kalau tausiah itu banyak panitia bawa kotak, tapi di As-Salam Arya Kemuning gak ada saya lihat bawa kotak. Kenapa? Karena di sini langsung pakai transfer banking, langsung keris. Mana barcode-nya kok nggak ada? Makanya nanti kerisnya langsung dipasang di samping, setiap orang langsung datang. Oh, kamu scan? Enggak, moto aja. Langsung scan, langsung ketik. Setelah itu nangis. Kamu ingat almarhumah ibu? Enggak. Terus salah ketik. Salah ketik gimana? Rencana mau ngetik nolnya 5, 100.000. Oh, kotak sudah datang. Pantasan jantung saya berdebar kencang. Rupanya kotak sudah datang. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli lemang. Kenapa jantung berdetak kencang? Rupanya kotak sudah datang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala nabi. Tolong kotaknya naikkan ke atas, karena di sini banyak ikan paus dan ikan hiu. Ibu-ibu, itu sengaja kotaknya mulutnya dibuat besar supaya yang nggak bawa uang bisa memasukkan cincin, gelang, rantai, anting, STNK, BPKB, surat tanah, akte notaris. Masukkan semua. Setuju? Setuju katanya. Ke saya ini kotaknya. Saya nyumbang 100 sak semen. Pak Ustadz, berapa satu sak semen di Kutai Barat? 75.000. Untung oke ya. Nanti saya transfer 1 sak semen. Hadiahnya, pahalanya saya hadiahkan ke almarhumah ibu dan almarhum ayah saya, supaya pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Anak-anak belajar di MTS Mas Subulus Salam, dari mulai pagi baca kitab kuning, fikih, akidah, hadis. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Mereka akan belajar di kelas MTS MA Subulus Salam. Mereka akan belajar fikih dari mulai matan takrib, fatul qarib, fatul mu'in, i'anatul talibin, sampai kitab-kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, sampai mereka bacakan Zurraghibin. Mereka baca kitab tafsir dari mulai yang kecil tafsir Jalalain sampai tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir sampai tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib. Insya Allah kalau kita mati ada yang menetes ke makam kubur kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak pesantren menghafal Quran, rahmat diturunkan Allah. Allahumma arhamna bil
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren As-Salam, angkat tangan. Oke. Anaknya alhamdulillah udah turun. Alhamdulillah anaknya mudah diatur Pak Ustadz. Suaminya yang susah, suaminya serahkan. Siap menyerahkan suaminya? Siap katanya. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustadz tadi waktu nanya anaknya pesantren As-Salam, kenapa nanya ibunya? Kenapa bukan nanya bapaknya? Karena yang gak tahan berpisah dengan anak adalah bapak. Seorang bapak datang ngelapor ke saya, Pak Ustadz, ya, istri saya pulang dari pondok ngelepas anak. Gimana? Matanya bengkak sebesar telur angsa. Nangis. Gimana caranya Pak Ustadz? Saya kasih tahu. Bapak ngomong gini, lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena anakmu pecandu narkoba, karena anakmu pezina, karena anakmu LGBT. Betul? Habis itu dia pulang ke rumah, dia ngomong sama istrinya, lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi. Anakmu pecandu narkoba, anakmu penjahat, anakmu pejudi, anakmu game online, anakmu judi online. Istrinya balas, yang ngandung saya, yang menyusukan saya. Akhirnya bapak itu kalah, balik ke saya lagi. Gimana Pak Ustadz? Ya udah ngalah aja, saya bilang. Kita memang nggak bisa menang sendiri. Makanya perempuan kalau ngomong bapak diam aja. Laki-laki itu memang nggak bicara, diam mati. Yang penting ibu sudah izin, ibu izin anaknya ke pesantren. As-sukutu alamatur ridho. Perempuan itu kalau dipinang laki-laki pas ditanya dia diam. Mau nggak kamu menikah dengan dia? Dia diam. Itu diam itu tanda setuju. Dulu begitu. Kalau sekarang ditanya, maukah kamu nikah dengan dia? Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pesantren As-Salam Arya Kemuning Kutai Barat ini santrinya dijenguk boleh berapa bulan sekali Romo Kiai? Sekali sebulan. Aduh, enaknya. Kok Ustaz ngomong begitu? Orang tua saya di Riau, saya mondoknya di Medan. Terus dari Riau ke Medan 12 jam Besti. Jadi orang tua Ustaz Somad jenguk ke pondok berapa bulan sekali? Setahun sekali saya dijenguk. Tolong Romo Kiai biar supaya adil, mereka setahun sekali. Enak aja sebulan sekali. Biar adil supaya merasakan sakitnya saya dulu. Mungkin Ustadz sampai terpikir oleh saya, ternyata kalau kita dididik di pesantren, kita jadi anak yang mandiri, bisa mandi sendiri. Sekarang punya anak nggak bisa ngikat tali sepatu. Sepatu diikatkan, makan disuapkan, semuanya pakai password 3 huruf. Ma, pak.
Mau nikah? Mak. Lahir anak? Pak. Tidak bisa mandiri. Maka kalau mau anak mandiri, segera daftarkan ke pesantren As-Salam Kutai Barat. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Kenapa? Karena kelas masih renovasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain. Zaman dulu 30 tahun yang lalu, kepala Abdul Somad ini yang ngerusaknya nggak banyak. Yang ngerusak kepala Abdul Somad bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Masih ingat film Unyil? Berarti udah tua. Tapi anak-anak kita sekarang, lambaikan tangan ke drone. Agak-agak setengah jam lah. Anak-anak kita sekarang dirusak oleh internet, Facebook. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak. Ibu-ibu, saya boleh nanya? Boleh? Siapa di antara ibu yang sanggup membangunkan anak jam 3 subuh tahajud, habis itu ngulangi bacaan Quran, ngapal Quran, habis itu zikir dan doa, sholat subuh berjamaah, habis itu baca Quran lagi, masuk kelas, zuhur, masuk kelas, asar, olahraga, pramuka, senam, sore, maghrib, isya, jam 10 malam baru tidur. Siapa yang sanggup? Angkat tangan. Enggak ada. Benteng terakhir pendidikan anak kita tinggal satu, pesantren. Nggak ada alasan orang di Kutai Barat, pesantrennya jauh Pak Ustadz, di Pulau Jawa pesantrennya jauh Pak Ustadz, di Banjarmasin pesantrennya jauh. Nggak ada uang Pak Ustadz, naik pesawat jauh, naik mobil 12 jam. Sekarang sudah ada pesantren, alhamdulillah. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan yang sudah bertanam budi, berbuat baik, beramal soleh, berwakaf, berinfak, bersodakoh, maka amal yang paling besar mengalir setelah hari kiamat adalah amal sodakoh, soleh. Iya betul, sodakoh itu kan amal soleh Pak Ustadz. Suara saya jelas? Tolong Ustadz Somad kalau ceramah itu jangan menjerit-jerit. Kenapa suaranya nggak bisa slow aja? Oke, kita slow. Marilah kita bangun pesantren supaya anak kita bisa sekolah. Saudaraku yang dimuliakan, takbir! Berarti sudah ceramah setengah jam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang Ustadz Somad pikirkan? Kok sepertinya Ustadz mencari-cari sesuatu? Yang saya cari ini kotak, kok hilang? Orang yang sudah bersedekah tadi dikirim Allah malaikat, hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa kata malaikat mendoakan? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah tadi diberi ganti. Terus orang yang nggak bersedekah gimana Pak Ustadz? Allah Maha Adil. Allah kirim juga malaikat. Dan malaikat mendoakan dia, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang nggak bersedekah tadi, berilah dia kebinasaan. Saya nggak tahu ya siapa yang nggak sedekah. Saya bukan nakut-nakutin ini, saya cuma membacakan hadisnya. Dan biasanya dia kebinasaan itu berawal dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya nanti mulai sendal hilang. Biasanya begitu, lama-lama helm hilang. Terus nggak lama suami hilang. Biasanya. Ibu sudah bersedekah? Awas yang belum.
Saya nggak banyak sedekahnya Pak Ustadz, cuman 2000 Pak Ustadz. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun dapat 2000 masuk. Satu sak semen bangun kelas, satu batu bata lanjutkan, kerikil lanjutkan. Apalagi 2000 dapat apa ya? Kerupuk. 2000 kencing aja 3000 sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saudara kami yang belum ada rezeki, bukakan pintu rezekinya. Saudara kami yang usahanya masih sulit, maka bukakan pintu keberkahan untuknya ya Allah. Berkat sedekah, berkat kita bersama. Enggak ada sekarang, niat aja dulu. Nanti datang pada romo kiai, insya Allah pesantren ini akan menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah, menebarkan kedamaian. Nama agama kita Islam. Islam itu bahasa Inggrisnya peace. Apa bahasa Inggrisnya? Peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Peace, damai. Allah yang kita sembah itu namanya Assalam. Allahumma antas salam. Habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allahumma antas salam, engkau maha keselamatan. Nama orangnya Muslim. Selamat orang lain, nggak boleh ganggu orang dengan tangannya, nggak boleh ganggu orang dengan mulutnya. Itulah arti Muslim. Kalau ada orang Muslim sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin. Anak saya Pak Ustadz sejak mondok luar biasa. Saya lihat jam 8 masih sholat. Itu sholat apa ya Pak Ustadz ya? Duha atau gimana? Ya duha, tapi dia pakai kunut. Itu namanya subuh telat Pak. Saudara yang dimuliakan Allah, rajin sholat duha, rajin tahajud. Tapi kalau dia menganiaya tetangganya, menzolimi orang lain, adapun saudara kita, kawan kita, teman kita, jiran kita yang berbeda agama, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Antas salam, Tuhan yang disembah maha keselamatan. Agamanya Islam, agama yang mendatangkan keselamatan. Nggak boleh memotong pohon kayu aja sembarangan kalau bukan untuk yang baik, nggak boleh. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Siapa yang matang sebatang pohon dia potong tanpa ada alasan, bukan karena mau nanam padi, bukan nanam sawit, bukan mau buka usaha, iseng aja dia potong, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Jadi dosa itu bukan cuman sabu-sabu, bukan cuman zina, bukan cuman LGBT. Tangan tidak boleh merusak alam. Motong kambing, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, pisaunya mesti tajam. Enggak boleh dengan pisau tumpul, pisau dapur, motong bawang dipakai motong ayam. Enggak boleh. Kenapa? Menyiksa binatang. Binatang saja tidak boleh disiksa, apalagi tetangga, apalagi jiran. Enggak boleh menyembelih kambing di depan mata kambing yang lain. Kalau motong sapi kurban, sapi yang lain mesti jauh. Enggak boleh menakut-nakuti. Pernah ada sahabat Nabi motong kambing, dia asah pisaunya di depan mata kambing. Nabi ngelihat, Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu mau membuat mati kambing ini berkali-kali? Lalu bagaimana ya Rasulullah? Asah dulu pisaunya di belakang. Sedang menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror menteror kambing aja nggak boleh, apalagi menteror tetangga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, kami mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi semesta alam.
Ayat yang pertama turun ketika kita membaca Al-Quran bukan Bismillahil Muntaqim dengan nama Allah yang maha menghukum, Bismillahil Aziz dengan nama Allah yang maha perkasa, tapi ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha kasih dan maha sayang. Mudah-mudahan kita mendapatkan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur, sehat badan, kita bisa berumroh ke Baitullah insyaallah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang hadir ini kalau dihitung-hitung semuanya terdiri dari 5 unsur insyaallah. Kelima-lima unsurnya inilah bekerja sama, maka pesantren As-Salam Arya Kemuning ini bisa berdiri tegak dari usia 34 tahun hari ini sampai nanti hari kiamat dia tetap tegak berdiri insyaallah. Amin. Bahkan nanti sampai ulang tahun As-Salam yang ke-100 tetap Abdul Somad penceramahnya nanti insyaallah. Pas hari ulang, tapi waktu itu pas saya kemari Bapak Ibu sudah meninggal semua. Saya masih hidup. Manusia itu hidup bukan karena nyawanya masih ada, tapi semangat dan kenangannya masih ada. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang yang berjuang itu mati. Bal ahya, mereka tetap hidup. Namanya masih hidup. Presiden-presiden yang membangun masjid masih hidup. Setiap orang ke Istiqlal, Istiqlal merdeka dibangun oleh Presiden Insinyur Soekarno, walaupun sudah meninggal tapi tetap mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Unsur yang pertama di pesantren ini adalah santri. Santri angkat tangan. Yang perempuan, kaifa haluki? Panjang jawabannya. Alhamdulillah wa ana bi khair wa ana masrurun bi liqa'ikunna fi hadhil munasabati sa'idati. Sekarang yang laki-laki. How are you today? Kan betul yang ngomong perempuan, laki-laki diam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak melihat mereka sebagai orang lain. Melihat anak-anak di pesantren, saya sedang melihat anak saya. Melihat anak orang ingat anak kita, bagus. Melihat ibu orang ingat ibu kita, bagus. Asal jangan melihat bini orang lupa bini kita. Betul, Bu? Betul kata mereka. Anak ibu di sini 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah. Jangan diambil baru tamat sanawiyah, jangan diambil. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Kumohon kepadamu guys, jangan kau ambil anakmu yang baru 3 tahun mentang-mentang ijazahnya sudah keluar. Selesaikan dia sampai 6 tahun, sampai ngajinya khatam, sampai bisa baca kitab, sampai bahasa Inggrisnya oke, sampai dia hafal Quran. Nanti setelah itu biarkan dia terbang sejauh memandang sampai ke Al-Azhar Kairo Mesir. Amin. Kalau anak As-Salam belajar ke Mesir, biasa. Anak As-Salam belajar ke Makkah Ummul Qura, biasa. Anak As-Salam dapat beasiswa ke Madinah, biasa.
mesti ada anak assalam Kutai Barat yang belajar ke Cambridge. Nggak ada yang ngaminkan. Mesti ada anak assalam Kutai Barat yang dapat beasiswa dari Harvard University. Mesti ada yang duduk menjadi menteri luar negeri. Mesti ada yang mengambil teknik sipil, teknik industri. Yang mau masuk tentara, angkat tangan. Alhamdulillah. Yang mau masuk polisi, angkat tangan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kemarin saya ceramah di Polda Kalimantan Timur. Kami disambut dengan grup hadroh. Saya sangka pemain naturalisasi, ternyata polisi. Besi bukan sembarang besi. Tepuk tangannya ke sana. Masuk kami ke dalam masjid, ngaji pakai baju polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata juga polisi bisa mengaji. Rupanya ada jatah untuk santri anak pesantren melalui jalur tahfiz Quran. Jadi jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Anak-anak yang berprestasi, dia bisa jadi apa saja. Jangan paksa anaknya ke Mesir. Kalau anaknya nggak mau, jangan dipaksa. Ustadz, iya, saya mau ngirim anak saya ke Mesir. Anaknya mau? Enggak. Ya bapak aja yang berangkat. Ngapain anaknya? Dan nggak semua orang tua juga mau. Saya nggak maulah anak saya ke Mesir nanti kurus kayak Ustadz Somad. Saya kurusnya bukan karena nggak makan. Tanya sama bapak tokoh adat kita. Kami pagi ini sudah 3 kali makan. Di rumah, di hotel sekali. Habis itu di tempat pondok sekali. Habis itu transit sekali. Jadi saya ini bukan, saya memang makan dikit. Orang kalau nanya, Ustadz makannya kok dikit? Bukan makan dikit, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Yang penting sehat. Itu yang paling penting. Iyalah Ustadz Somad, Ustadz banyak makanan. Banyak makanan di atas, coba lihat di atas. Ada lengkeng, ada jambu, ada semua. Luar biasa. Tapi selama di atas saya tadi nggak ada makan kan? Nggak ada, saya segan lah, saya jangan. Kenapa? Karena kameranya menyala. Kalau sampai saya makan di komen orang, ini banyak yang live ini. Di komen orang, lapar gitu. Saya cuman mau ngasih tahu, jangan takut masukkan anak ke pondok. Banyak orang takut nanti kalau anak di pondok nggak makan. Nanti kalau anak di pondok mati. Saya di pondok masih hidup sampai sekarang. Anak kamu kenapa nggak di pondok? Aduh, pondok itu Pak Ustadz pelajarannya cuma ngaji aja. What? SMP, saya bukan merendahkan SMP ya. Saya cuma mau ngasih tahu perbandingan. Kuasai 5 pelajaran, lulus. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, lulus. Tapi di pondok kita hitung sama-sama berapa pelajarannya. Fikih, usul fikih, qawaidul fikih, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, qawaidul hadis, mahfuzat, mutolaah, tajwid, tahfiz, ngapal Quran, tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah, nun mati ketemu dengan qab, min qablikum. Di samping sudah 18 pelajaran, di samping pelajaran agama masih lagi belajar umum karena ijazahnya diakui oleh Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Nasional. Fisika tetap ada. Anak-anakku belajar fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Bahasa Inggris Pak Ustadz, bahasa Inggris perubahan katanya, coba kita hitung bahasa Inggris ya. Say, said, saying, apa meneh ya? Apa lagi Pak Ustadz?
Say, I say, I am saying, I said. Cuman 3, 4. Tapi bahasa Arab, qala, qaulu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultuna, qultu, qulna. Yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulani, taqulu, taqulani, yaqulna, taqulu, taqulani, taquluna, taqulina, taqulani, taquluna, aqulu, naqulu. Qala yaqulu qawlan qailun, maqulun qailun. Sampai bengkok-bengkok itu lidah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyepelekan anak pesantren karena pelajarannya banyak, karena mereka juga berusaha untuk belajar mengkombinasikan umum dan agama sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar. Saya nggak mau lah anak saya di pesantren, nanti kalau dia di pesantren meninggalkan dunia. Mana ada orang pesantren meninggalkan dunia? Buktinya bangunan-bangunnya tetap tegak berdiri, buktinya masjidnya cantik dan indah, buktinya kelasnya lantai 2 walaupun belum selesai, semennya kurang. Maksudnya kotaknya jalankan lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi semua keberhasilan ini mesti kita kembalikan kepada yang memberikannya. Yang memberikannya adalah Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ibu yang anaknya sudah betah di pondok, alhamdulillah. Yang anaknya belum betah di pondok, kita doakan mudah-mudahan betah, insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan semua anak-anak ini betah di pondok, ya Allah. Anak saya juga, ya Allah. Karena anak saya mondok, ponakan saya juga di pondok. Alhamdulillah yang satu sudah selesai mondok, sudah di Mesir. Mudah-mudahan betah juga di Mesir dan pulang membawa ilmu, insya Allah. Amin. Tidak ada jalan lain. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ustadz bisa datang acara undangan Maulid? Bukan. Isra Mi'raj? Bukan. 1 Muharram? Bukan. Ulang tahun pondok? Bukan. Akikah? Bukan. Nikah? Bukan. Walimah? Bukan. Terus undangan apa? Ruqyah. Ruqyah? Saya bukan Ustadz Ruqyah. Siapa yang mau di Ruqyah? Anak saya, Pak Ustadz. Anaknya kerasukan setan? Nggak tahu. Di mana dia sekarang? Anak saya di kamar nembak musuh yang nggak mati-mati. Game online. Gimana dia di kamar? Nggak mandi, nggak sholat, nggak makan, nggak ngapa-ngapain, nggak tahu pagi, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Saya bilang mohon maaf, saya nggak bisa datang. Kenapa Pak Ustadz? Karena saya belum ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Siapa yang menyediakan TV di kamar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang menyediakan wifi di kamar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan handphone gadget di kamar? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan, salah siapa? Salah Ustadz. Enak aja. Kesalahan ada pada orang tua. Sayang sama anak bukan berarti dibuatkan kamar, dibelikan AC, dipasangkan layar besar, wifi 24 jam. Bukan. Sayang pada anak, serahkan ke pesantren Assalam Arya Kemuning. Ustadz setiap menyebut Arya Kemuning kok ngeliat ke sana, ada tulisannya kantor pesantren Assalam Arya Kemuning. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain menyelamatkan anak kita. Hari ini razia handphone. Semua pelajar siswa-siswi keluarkan handphone. Periksa handphone, masuk keranjang. Periksa handphone, masuk keranjang. Ambil handphone, masuk keranjang. Dibuka handphone, lihat isinya, videonya, gambarnya. Apa channel yang dibuka? Telepon orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak bapak kurang didik, kurang perhatian. Anak ibu besok datang ke sekolah.
ibunya datang. Ini handphone anak ibu isinya macam-macam maksiat dosa, kenapa nggak dikawal? Ustadz marah-marah. Selesai itu ibunya ngomong, mohon maaf Pak Ustadz. Kenapa? Itu handphone suami saya. Ternyata bukan hanya kesalahan anak remaja, bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan. Jangan kuat-kuat, orangnya ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, internet tidak hanya menyerang anak-anak, tapi juga internet menyerang orang dewasa. Kecanduan yang merusak otak yang luar biasa. Lalu solusinya apa? Solusinya tinggal satu, pondok pesantren. Sekarang sudah ada narkoba liquid dalam bentuk cairan yang bisa dihisap mengeluarkan asap, tapi ternyata merusak otak, organ hati, perasaan, kepala, bad mood, dan lain sebagainya. Maka saya semangat sekali kalau sudah cerita pondok pesantren ini. Tadi saya mulai tausiah jam 10:30, sekarang sudah jam 11:15. Rupanya sudah 45 menit saya berdiri. Saya tahu, walaupun nggak ngelihat jam, saya tahu udah 45 menit, terasa ada kesemutan. Masih lanjut? Masih tahan? Masih kuat? Saya udah nggak kuat. Tadi malam kita ketemu di Islamic Center, hari ini kita ketemu di As-Salam. Setelah ini nanti saya mohon izin, setelah Bapak Menteri datang saya tidak bisa lanjut karena kami mengejar pesawat. Habis itu kami akan terbang ke Balikpapan. Dari Balikpapan besok hari Senin pagi akan terbang ke Jakarta. Dari Jakarta ke Pekanbaru. Habis itu nanti pergi ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur pergi lagi nggak tahu kemana. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Saya cuman mau ngasih tahu, hidup ini tidak pernah istirahat. Ar-rahah fil jannah. Istirahat itu nanti di surga. Kalau ada orang yang mau istirahat di dunia, pergi ke rumah sakit, ICU. Kalau ada orang yang mau istirahat di dunia, tidak akan menemukan tempat istirahat, karena dunia adalah tempat berjuang. Takbir. 45 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kayaknya kalau sudah tamat pondok ini tenang. Di pondok diperintah-perintah mudabbir, di pondok diatur-atur ustadz. Kayak nanti kalau udah tamat pondok ini tenang. Ternyata setelah tamat pondok nggak tenang. Kenapa? Nulis makalah. Nanti kayaknya kalau sudah tamat di kampus tenang. Ternyata setelah tamat S1 nggak tenang. Kenapa? Ditanya tetangga, udah kerja di mana sekarang? Kayaknya nanti kalau sudah dapat kerja ini tenang. Ternyata setelah dapat kerja nggak tenang. Kenapa? Ditanya orang, kapan nikah? Makanya ikut nikah masal di As-Salam. Pak Kiai nggak ngasih tahu ke saya ada acara nikah masal. Kayaknya nanti kalau sudah nikah hidup ini tenang. Ternyata nggak tenang. Kenapa? Kawan mulai nanya, istrinya sudah hamil belum? Ternyata nanti kalau sudah istri hamil kayaknya tenang. Nggak tenang juga. Ditanya orang, anaknya laki-laki apa perempuan? Kayaknya nanti kalau sudah lahir anak agak tenang. Ternyata nggak tenang juga. Kenapa? Anaknya kok laki-laki semua? Ustadz taunya dari mana? Anak saya laki-laki semua. Mudah-mudahan adiknya perempuan ya. Orang ngomong begitu, saudaraku, nggak akan pernah tenang. Jadi nikmatilah hidup yang ada sekarang. Adik-adikku yang sedang berada di pondok As-Salam, nikmatilah kehidupan di pondok. Karena nanti setelah tamat pondok nggak bisa balik ke pondok. Kami yang udah tamat dari pondok rindu dengan pondok. Saya ketika diajak reuni, Assalamualaikum Somad, Waalaikumsalam, bisa datang ke pondok reuni? Oke, I am coming. Saya datang gagah masuk ke pintu pondok. Begitu ngelihat jendela asrama tempat tidur dulu, langsung meleleh macam es batu jatuh ke kuali panas. Nangis ngelihat kamar dulu bersama teman-teman.
Adik-adik di Assalam satu kamar berapa orang? Saya 20 orang kayak ikan sarden. Adik-adik di Assalam pakai kasur tempat tidur. Saya dulu nggak pakai tempat tidur, pakai kalau kasur tebal ini kusair, tasghir dari kasur, kecil tipis. Makanya orang tua kalau menjenguk anak jangan bawakan air mata. Bapak ibu, kalau jenguk anak ke pondok jangan bawakan air mata, cukup bawa air minum. Berikan anak semangat. Kalau anaknya ngadu, mama kasurnya tipis, lebih tipis lagi harapanku kepadamu. Begitu. Mama, di sini sambalnya pedas, hidup di luar lebih pedas anakku. Begitu. Beri dia semangat, semangat. Kalau mau nangis setelah keluar dari pondok, karena ada pohon-pohon sawit, hutan-hutan, nangis di situ. Lihat nggak ada orang, baru nangis. Jangan buat anak ini down. Pondok ini sudah menjaga anak, jilbabnya panjang. Pondok ini menjaga anak, bajunya panjang. Pondok ini menjaga anak, celananya panjang. Jangan buat anak bingung waktu libur sekolah. Dia lihat di rumah ibunya pakai you can see, kamu can bisa sih melihat ketiak saya. Kalau belum bisa mendidik anak baca Quran, tahfiz Quran, baca kitab, paling tidak didiklah dia dengan akhlakul karimah di rumah. Anak-anak yang baik ini meniru bagaimana ayah dan ibunya. Ayahnya baik, ibunya baik, keluarganya baik. Mudah-mudahan keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah baik. Terus suaminya genderuwo. Didoakan, minta sama Allah, sholat hajat. Alhamdulillah Pak Ustadz, suaminya sudah baik, istrinya mak lampir. Didoakan, gak usah ngamuk-ngamuk, gak usah marah-marah. Memangnya marah menyelesaikan masalah? Kalau marah bisa menyelesaikan masalah, kita minta ke Bapak Presiden buat hari marah nasional. Marah tidak menyelesaikan masalah. Kita duduk bersama, bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Orang yang beriman itu duduk musyawarah. Wali murid, kiai, ustadz, yayasan, ulama, DPRD, kepala dinas, kepala kantor, bupati, wakil bupati duduk bersama. Inilah acara hari ini. Menteri agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh agama kumpul bersama. Apa yang akan mereka bicarakan? Mau dibawa kemana hubungan kita? Asik. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan Menteri Agama beserta Romo Kiai beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Barat menghasilkan kemaslahatan kebaikan bersama untuk umat dan bangsa di Kabupaten Kutai Barat, di Provinsi Kalimantan Timur, bermanfaat untuk Nusantara, Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudaraku yang ada di pondok-pondok pesantren dari Sabang sampai Papua, tolong tiru program yang dibuat oleh pesantren Assalam Kutai Barat. Kalau mau buat ulang tahun pondok, jangan cuman ceramah. Kalau mau buat ulang tahun pondok, jangan cuman tabligh akbar, tapi buat dua seperti yang dibuat di sini, khitan masal dan nikah masal. Saya terus terang sudah banyak keliling pondok, baru ini yang ada ulang tahunnya nikah masal dan khitan masal. Khitan masal ada, tapi nikah masal ini Masya Allah banyak saudara kita yang bingung mau nikah, biaya mahal. Sampai mereka unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, biaya mahal. Kalau mereka mau nikah kemari, tiket pesawat mahal, jauh. Makanya pondok-pondok yang lain mestinya buat juga. Mudah-mudahan idenya datang dari Assalam dan menyebar ke seluruh Nusantara. Setiap pondok yang mau acara ulang tahun milad pondok, kami pun nanti insya Allah kalau milad pondok buat dua acara, khitan masal dan nikah masal. Hanya bagi yang belum nikah saja dibuat di situ, limited edition. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma
wa jama'a bainakuma fi khair. Itu bukan sekedar menikahkan orang, tapi dia punya sejarah dalam hidupnya. Nanti ketika anaknya nanya, papa, ya, papa dulu ketemu dengan mama nikahnya gimana? Hari ulang tahun Assalam Kutai Barat, disitulah aku bertemu dengan ibu. Enak ceritanya. Tapi kalau ceritanya nggak enak, mama, ya, dulu nikah dengan papa gimana? Ditangkap security. Mudah-mudahan hari ini semuanya mendapatkan keberkahan. Padahal panas, tapi saya lihat senyumnya adalah senyum-senyum orang yang hatinya sejuk, hidupnya tenang, tidak ada masalah, dan nggak ada utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat milad Pondok Pesantren Assalam Arya Kemuning, Kutai Barat, Kalimantan Timur yang ke-34 tahun. Semoga pondok pesantren ini melahirkan generasi yang bermanfaat untuk umat dan bangsa, melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di masa akan datang. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru bagi yang ikut nikah masal, dan selamat punya, kalau untuk yang sunat apa ya? Iya, begitulah seterusnya. Selamat menempuh hidup baru yang baru nikah masal. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kekal abadi hingga ke jannah, memberikan keturunan yang zuriat soleh dan solihah, berakhir bersama Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.